Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari kutipan Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat sakramen Ekaristi Kudus yang Kau wariskan kepada kami, sehingga kami boleh memandang rupa-Mu yang nyata dalam hidup kami di dunia ini. Berikanlah kami kekuatan iman, agar dalam situasi apapun kami tetap berani bersaksi tentang kehadiran-Mu yang menyelamatkan dalam kata dan perbuatan kami, agar banyak orang tergerak mengikuti Engkau, sebagaimana Yohanes Pembaptis telah mengajari murid-muridnya untuk memandang rupa-Mu dan mempercayainya. Jadikanlah hidup kami kesaksian nyata tentang tubuh dan darah-Mu bagi banyak orang di sekitar kami. Engkaulah Tuhan yang berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, ucapan Yohanes Pembaptis yang menunjuk kepada Yesus, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia," selalu kita ulang, kita dengar, dan kita saksikan dalam setiap perayaan Ekaristi Kudus sebelum menerima tubuh Kristus dalam komunio. Kita bersyukur karena berkat rahmat pembaptisan, kita boleh mengimani warisan tubuh dan darah Kristus itu dalam sakramen Maha Kudus, yang menjadi peneguh iman kita dalam hidup setiap hari. Dengan memiliki Kristus yang hadir secara nyata dalam rupa roti kudus, kita sesungguhnya memiliki peluang yang sangat besar untuk senantiasa menimba rahmat kasih-Nya, menimba kekuatan dalam firman-Nya, memperoleh daya-daya iman untuk terus bersaksi tentang keselamatan dalam dunia yang masih menolaknya. Bukankah Ia sendiri memberi perintah agar kita pergi dan mewartakan kebangkitan, mewartakan keselamatan kepada semua bangsa? Tantangan itu begitu banyak, dan kekuatan nyata yang dapat ditelaah kebenarannya dalam sejarah keselamatan adalah kehadiran Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Kita ada untuk menghormati tubuh Kristus itu di dalam sakramen Maha Kudus. Berarti kita ingin mengalami kehadiran Tuhan yang nyata dalam hidup ini, meresapi kedekatan kita dengan diri-Nya, dan dengan itu menimba energi rohania yang kita perlukan. Di sini dituntut iman yang nyata
bahwa sakramen Maha Kudus bukan sekedar sebuah simbol, melainkan kehadiran nyata Kristus di tengah umatnya. Iman inilah yang perlu kita perjuangkan, bukan hanya di depan sakramen Maha Kudus dalam adorasi, melainkan juga dalam keseharian. Bahkan tantangan dalam hidup keseharian menjadi lebih besar, karena di sana kita dituntut untuk menunjukkan secara nyata implementasi konkret dari iman kita tersebut. Saudara, Yohanes memberi kesaksian kepada orang-orang yang datang kepadanya bahwa dia tidak mengenal Kristus sebelum pembaptisan. Namun dari pertalian darah antara ibunya Elisabet dan Maria ibu Yesus, kita pasti bisa memahami atau bahkan menerima bahwa Yohanes pasti sudah mengenal Kristus sebagai seorang saudara. Namun sebagai Mesias, bagi Yohanes itu pun sebuah misteri. Namun inilah kesaksiannya itu. Aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Saya yakin Yohanes sangat terkejut ketika menemukan bahwa roh yang turun dalam rupa burung merpati itu ternyata ada di atas Yesus Kristus. Ternyata Mesias yang hendak diwartakan itu adalah seorang kerabatnya sendiri. Namun Yohanes tetap memberi kesaksian juga. Ia berkata, "Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Dengan peristiwa itu, hubungan kekerabatan antara Yesus dan Yohanes berubah menjadi hubungan antara Mesias dan bentara keselamatan. Saudara, bagaimana Yohanes bisa mengenal Kristus dan melihat roh yang turun ke atasnya? Itu mengandaikan sebuah kepekaan iman yang sangat dalam, yang dilandaskan pada kehidupan doa dan pengenalan firman ilahi yang luar biasa luas, yang ditempa dalam pola hidup penuh mati raga, yang memusatkan perhatian sepenuhnya pada kehendak Allah. Hati yang peka ini tidak datang dari sendirinya, tetapi datang melalui proses pelatihan dan penggemblengan diri yang keras, yang berkelanjutan, dengan motivasi yang murni semata-mata untuk menjalankan kehendak Tuhan. Kita pun berkewajiban untuk mewartakan Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kesaksian kita hendaknya tidak datang semata-mata dalam sukacita di antara saudara-saudara seiman. Kesaksian kita justru lebih berdaya guna ketika kita mewartakan Kristus kepada orang-orang lain yang meragukannya, sehingga sekurang-kurangnya mereka melihat ada cahaya harapan di ujung perjalanan hidupnya. Dan untuk itu kita dituntut mengenal karunia roh seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Saya mendorongmu semua untuk memandang adorasi di depan sakramen Maha Kudus sebagai sebuah karunia penempaan diri agar hati nurani kita semakin tajam dan mampu membaca tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam peristiwa hidup sekecil apapun. Dalam banyak kesempatan saya memandang orang-orang Kristiani yang kurang menghargai karunia-karunia Tuhan dalam hidupnya hanya karena itu pengalaman terlalu biasa. Berkat adorasi yang berkelanjutan di depan sakramen Maha Kudus, kita perlu mengubah cara pandang tersebut. Peristiwa-peristiwa hidup sekecil apapun
selalu memiliki aspek penyelenggaraan ilahi. Dan jika kita memiliki hati nurani yang peka, kita akan memberi makna kehadiran Tuhan tersebut bagi diri kita, sehingga hidup kita dijiwai sepenuhnya oleh kehendak Allah, dan dengan bebas kita mewartakan kasih karunia Tuhan atas dasar pengalaman hidup kita sendiri bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Jadilah Yohanes Pembaptis yang selalu menunjuk kepada anak domba Allah agar murid-muridnya percaya akan karunia iman yang telah dianugerahkan kepadanya. Semoga doa-doamu di depan sakramen Maha Kudus semakin menajamkan suara hatimu, sehingga hati yang peka membaca karunia-karunia roh dan mewartakannya kepada sesama. Tuhan Yesus Kristus, kami pun ingin berlaku seperti Yohanes Pembaptis yang menempa diri dalam doa dan mati raga, dalam merenungkan dan memahami firman-Mu, dalam karya-karya pelayanan yang menyentuh kehidupan banyak orang. Sertailah kami dengan karunia roh-Mu, agar oleh penerangan roh itu kami lebih memahami kehendak-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami, meresapkannya dalam hidup setiap hari, dan mewartakannya kepada sesama dalam perkataan dan perbuatan. Semoga berkat kesaksian kami, umat-Mu ini, nama-Mu semakin dikenal dan diterima, sehingga Engkau selalu dimuliakan, penebus dan penyelamat kami satu-satunya, yang akan menghantar kami ke dalam kerajaan abadi. Amin.